Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat pembelajar, hari ini materinya adalah gerak lurus. Oke, sebelum kita masuk ke materi gerak lurus, terlebih dahulu kita akan melihat peta konsep dari gerak tersebut. Coba perhatikan, gerak itu sebenarnya kita bagi menjadi dua, yaitu ada gerak melengkung, kemudian ada gerak lurus. Gerak melengkung itu kita bagi menjadi dua lagi, ada gerak parabola atau disingkat GP, ada gerak melingkar, dan gerak melingkar kita bagi menjadi tiga lagi, GMB atau gerak melingkar beraturan, GMBB gerak melingkar berubah beraturan, dan GMTB gerak melingkar tidak beraturan. Sedangkan untuk gerak lurus ya, itu kita bagi menjadi tiga, ada gerak lurus beraturan atau disingkat GLB, ada gerak lurus berubah beraturan disingkat gerak GLBB, dan ada GLBTB gerak lurus berubah tidak beraturan. Untuk gerak lurus berubah beraturan kita bagi lagi menjadi gerak vertikal dan gerak mendatar atau gerak horizontal. Nah, untuk gerak vertikal itu kita bagi lagi, ada gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Nah, untuk materi kali ini ya, kita akan mempelajari materi tentang gerak lurus, dimana nanti ada gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan, kemudian ada gerak vertikal ke atas, gerak vertikal ke bawah, dan gerak jatuh bebas. Nah, bagaimana ciri-ciri dari gerak tersebut? Mari kita pelajari lebih jauh. Oke, berikutnya adalah ada gerak. Perhatikan, ini ada gerak ya. Yang pertama adalah gerak. Gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Nah, berarti ada kata kuncinya yaitu perubahan posisi dan titik acuan. Nah, itu adalah kata kunci dari definisi gerak. Nah, sekarang kita lihat misalnya di sini ada suatu benda, posisinya berada di P, titik P. Kemudian benda tersebut berpindah ke kanan sehingga posisinya menjadi di titik Q. Nah, kalau ada di sini pengamat sebagai titik acuan, maka pengamat tersebut akan melihat benda ini berpindah atau dikatakan bergerak karena dari P ke Q. Yang berikutnya adalah ketikan gerak bersifat relatif. Nah, sekarang apa yang maksud dengan relatif tadi? Perhatikan. Ini misalkan ada beberapa penumpang di dalam bis, katakanlah penumpang A dan penumpang B. Kemudian di sini ada pengamat ya yang berdiri di pinggir jalan. Menurut penumpang A, penumpang B ini tidak bergerak. Kenapa? Karena tidak ada perubahan posisi. Menurut penumpang B, penumpang A juga tidak bergerak karena tidak ada perubahan posisi penumpang A tersebut. Jadi posisinya tetap. Katakanlah kalau penumpang kalau pengamatnya ada di penumpang A, titik acuannya ada di sini, maka posisi B ini tidak berubah terhadap titik acuannya. Begitu juga jika pengamatnya ada di B, titik acuannya ada di B,
maka posisi A tidak berubah terhadap B. Sehingga dikatakan bahwa menurut A, B tidak bergerak, atau menurut B, A tidak bergerak. Nah, lain halnya jika pengamatnya berada di pinggir jalan. Perhatikan, ketika bis itu melaju dengan kecepatan V, maka menurut pengamat yang berdiri di pinggir jalan, penumpang A atau penumpang B itu bergerak karena dia berpindah, ya. Tapi menurut pengamat di pinggir jalan. Nah, artinya bahwa gerak suatu benda tersebut bersifat relatif, artinya tergantung dari titik acuannya. Kalau kita ingin melakukan atau melihat apakah benda B itu bergerak, kalau menurut A, bahwa B itu tidak bergerak karena titik acuannya di A, tidak berpindah. Sedangkan kalau dilihat dari pengamat yang berdiri di pinggir jalan, bahwa penumpang A dan B bergerak. Jadi bergerak tidaknya itu adalah relatif, tergantung dari titik acuannya. Oke, berikutnya. Misalkan di sini ada mobil pickup. Di dalam mobil pickup, di atas mobil pickup ini ada penumpang A dan B. Kita lihat di sini ada pengamat yang berdiri di pinggir jalan. Maka jika B itu misalkan bergerak ke kanan, kemudian mobilnya juga bergerak ke kanan. Nah, maka kecepatan kecepatan B ya, menurut pengamat ini ya, P ini adalah merupakan penjumlahan dari kecepatan B dari kecepatan si B menurut A ditambah kecepatan A menurut P pengamat. Jadi ini adalah merupakan penjumlahan dari kecepatan. Jadi kita tulis BP sama dengan VBP sama dengan VBA ditambah VAP. VBP itu adalah kecepatan B menurut pengamat yang berdiri di pinggir jalan. Kemudian VBA itu adalah kecepatan B menurut A. Sedangkan VAP kecepatan A menurut pengamat yang berdiri di pinggir jalan. Nah, ini adalah penjumlahan. Jadi konsepnya adalah, perhatikan di sini ada BP. Berarti B kemudian P-nya ini P, nah di terakhir di sini. Jadi B-nya awal, makanya di sini awal, P-nya di terakhir, makanya di sini di terakhir. Kemudian di sini ada A, ini dilebur. Ini A, kalau ini kita leburkan ke sini akhirnya jadi BP sama dengan ini kan. Nah, itu konsepnya. Oke, berikutnya. Nah, contoh. Perhatikan gambar di bawah. Misalkan ada dua buah benda A dan B. Ya. A dan B. Kita lihat kedua buah benda ini bergerak dengan arah yang sama, ke kanan. Carilah kecepatan pengamat P menurut A. Ini pengamatnya di sini. Menurut A. Caranya nih kita tulis PPA. Kita tulis dulu P-nya di sini. Kemudian baru B. Ditambah PBA. Perhatikan. Ini P-nya ada di awal. Nah, ini A-nya ada di akhir, berarti di sini tengah-tengahnya B. Nah, berarti B dengan B lebur nih jadi PA. Nah, seperti ini. Nah, gitu cara menentukan rumusnya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Perhatikan gambar di bawah. Nah, ini untuk yang contoh 2 ini berupa angka. Misalnya ada mobil A bergerak ke kanan. Ya. Dengan kecepatan 30 km per jam.
Kemudian ada mobil pickup bergerak ke kiri dengan kecepatan terhadap pengamat 50 km per jam. Berapa kecepatan B menurut A? Nah, kita perhatikan VAP-nya 30 km per jam. VAP itu adalah kecepatan A menurut pengamat. Nah, nih, terhadap pengamat 30 km per jam. Sedangkan VBP-nya itu, loh kenapa di sini negatif min 50? Perhatikan. Ini kan keterangannya pick up B bergerak ke kiri dengan kecepatan terhadap pengamat itu 50 km per jam. Berarti VBP 50 km per jam. Karena arah mobil pickup ini berlawanan dengan arah mobil A, ya, maka ini diberi tanda negatif. Atau bisa kita tuliskan kalau arah kecepatannya ini ke kanan diberi tanda positif, sedangkan kalau kecepatannya itu arahnya ke kiri diberi tanda negatif. Nah, ini ya. Nah, berikutnya kita tuliskan untuk tadi kan VAP sama dengan 30 km per jam. Maka kalau ini dibalik, PPA-nya maka diberi tanda negatif. Awalnya ini positif jadi negatif, tapi kalau negatif ya jadi positif. Jadi pembolak-balikan huruf ini itu akan berpengaruh terhadap memberikan tanda plus dan minusnya, ya. Jadi diberi ada tanda plus dan minusnya. Kalau awalnya positif jadi min, atau negatif kalau awalnya negatif jadi plus, ya. Kalau ini dibolak-balik, ini AP, kalau AP itu 30 tapi kalau PA jadi min 30. Nah, sekarang kenapa ini harus dibalik? Coba perhatikan. VBA sesuai dengan pertanyaan tadi itu sama dengan, ya, VBP plus VPA. Perhatikan ini B di awal, ini A-nya di akhir, P-nya jadi lebur. Nah, VBP-nya min 50, VPA-nya min 30. Nah, min 30. Sehingga jadilah min 80 km per jam. Nah, karena negatif, aturannya adalah kalau kita buat suatu kesepakatan kalau dia ke kiri arahnya negatif. Makanya hasil dari kecepatan V beta ini adalah ke kiri.